Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Quran, mengaji surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 112. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah nun sukun bertemu dengan ya. Maka kita membacanya, caranya adalah memasukkan nun sukun ini kepada huruf ya. Itu kalau kita menggabungkan. Jadi dibacanya layya, layya. Jadi disambung kemudian didengungkan. Jadi bukan disambung ini, tapi dimasukkan. Nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya, sehingga nun sukun ini sudah tidak terbaca lagi sebagai nun sukun, tapi langsung kepada ya, menjadi layya, layya, seperti itu. Namun misalkan kita berhenti di sini di nun sukunnya, kita berhenti di nun sukunnya, maka nun sukun ini akan terbaca dengan jelas. Contoh, wa qalulan. Nah, pertanyaannya, apa ada orang baca Quran sepotong-sepotong seperti itu? Bisa jadi ada. Bagaimana caranya? Yaitu ketika orang misalkan membaca dari ayat yang ke-110, ya kan? Contoh, innallaha bima ta'maluna basiru wa qalulan. Jadi menyambung ayat. Boleh nggak menyambung ayat? Boleh, tentu boleh. Jadi Al-Quran itu sekuat nafas kita disambung semuanya ya boleh gitu. Tapi asal jangan sampai tergesa-gesa ataupun merasa tertekan dengan menyambungan ayat seperti itu. Tapi boleh ya, biasanya orang-orang yang sudah lancar bacanya, ya orang-orang yang sudah lancar itu disambung ayat. Dan begitu juga orang yang tidak lancar bacanya boleh juga menyambung ayat basiru wa qalulan. Kok berhentinya di lan? Ya bisa jadi tidak kuat nafas. Jadi kalau kita tidak kuat nafas, boleh berhenti di wa qalu, boleh berhenti di lan, boleh berhenti di yadkhul juga boleh gitu ya. Tapi kita harus belajar bagaimana cara berhentinya. Kalau kita berhenti di sini, maka nun sukun ini terbaca dengan jelas. Wa qalulan, kan tidak kuat dari awalnya, kita berhenti di sini menjadi lan. Nun sukunnya terbaca dengan jelas, lan, seperti itu. Nah, ketika kita mengulangi dari sini, wa qalu la yadkhulal jannata illa, maka nun sukun ini ketika disambung dengan ya sudah tidak terbaca dengan jelas lagi, tapi dimasukkan kepada huruf ya. Jangan lupa disertai dengungan. Lai. Jadi di rongga hidung kita itu berdengung lai, seperti itu. Tidak sekedar masuk. Ya, kalau sekedar masuk nggak ada dengungnya nanti kan cuman layya, layya, seperti itu. Tapi ini harus ada dengungan. Layyadkhulal jannata illa. Ada dal sukun kita pantulkan yadkhula, yadkhul, yad, seperti itu. Jadi pantulan itu artinya lidah kita harus memantulkan huruf yang memang harus dipantulkan tersebut. Yadkhul, yad, seperti itu. Jadi yadkhulal jannata illa, ada nun bertasydid kita dengungkan. Jadi ada yang dipantulkan, ada yang didengungkan, ada yang dimasukkan. Nah, ini kalau aturan-aturan ini kita patuhi, setelah kita ketahui kemudian kita patuhi, itulah yang dikatakan bacaan yang lancar. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita harus belajar. Nah, kalau sudah tahu maka tinggal dipraktekkan saja. Oh, ini ada nun bertasydid, maka kita dengungkan.
Al-jannah. Jadi nun bertasdid ini di rongga hidung kita itu berdengung 2 harokatnya, minimal 2 harokat. Sesuai dengan panjang pendek ketika kita membacanya. La yadkhulal jannata illa. Enggak kuat nafas, berhenti di illa. Kita bisa mengulangi dari illa. Illa man kana hudan au nasara. Nah, di sini ada nun sukun bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Maka. Jadi yang dimaksud samar adalah antara jelas dan dengung. Kalau dibaca jelas akan menjadi man kana. Itu kan jelas itu. Nun sukunnya dibaca man, itu jelas. Kalau dibaca dengung, seperti al-jannah ini, itu kan dengung itu. Kalau ini tidak dengung 100%, ya ada dengungnya tapi tidak 100%. Artinya antara jelas dan dengung, menjadi man kana hudan au nasara. Nah, di sini juga sama, kalau kita berhenti di nun sukunnya akan terbaca dengan jelas. Illa man, misalkan dari awal tadi, wa qalu la yadkhulal jannata illa man. Enggak kuat nafas, berhenti di man. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja karena memang enggak kuat nafas. Al-Qur'an itu ya seperti syariat Islam yang lain, itu diturunkan bukan untuk sebagai beban tapi sebagai aturan. Dan aturan itu ya, aturan khususnya di bidang tajwid ini ya. Di bidang tajwid ini ya kita menyesuaikan dengan nafas. Ya, kalau nafas kita nggak kuat ya berhenti. Illa man, seperti itu. Nanti melanjutkan dari illa. Illa man kana. Jadi kalau kita berhenti menjadi man, jelas nun sukunnya. Kalau disambung akan menjadi hukum baru, nanti dibaca dengan samar. Illa man kana hudan au nasara. Nah, seperti ini juga. Kata hudan di sini perhatikan tanwin atau fathatain di atasnya dal. Kita baca hudan dan. Kenapa kita baca dan? Karena bertemu dengan hamzah. Karena kita menggabungkan dengan hamzah. Kalau umpamanya kita wakaf di sini, kita berhenti di sini, bagaimana? Akan menjadi 2 harokat. Menjadi panjang 2 harokat. Contoh, illa man kana huda. Gak kuat nafas, berhenti di huda, menjadi 2 harokat. Kalau kuat nafas, gabung ke hamzah, 2 harokatnya hilang, berganti hukum. Tanwin atau fathatain ini disambung atau bertemu dengan huruf hamzah, dibaca dengan jelas. Hudan au nasara. Nah, seperti itu. Di sini ada tanda berhenti qaf lam sama alif yang berbentuk ya. Nah, qaf lam seperti ini artinya kita boleh melanjutkan kepada potongan ayat selanjutnya. Contoh, illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum. Nah, jadi kita boleh melanjutkan. Tapi dengan adanya qaf lam ini kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Contoh seperti yang tadi, illa man kana hudan au nasara. Jadi lebih dianjurkan untuk berhenti di sini. Kemudian lanjutannya langsung dari sini. Jadi tidak usah mengulangi dari awal, dari hudan atau dari illa, langsung dilanjutkan ke tilka ini. Tilka amaniyuhum. Nah, seperti itu. Jadi, nah di sini ada tanda qaf lam lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya ya seperti yang sebelumnya dijelaskan, kita boleh melanjutkan tapi lebih dianjurkan berhenti. Contoh, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Seperti itu. Jadi boleh dilanjutkan. Hum ku, jadi antara hum dan ku ini disambung langsung. Nah, itu boleh, tapi kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Tilka amaniyuhum, berhenti nafas, kemudian lanjutnya langsung dari kul. Itu kalau berhenti.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini ada burhanakum. Di sini ada mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun bertemu hamzah ini kita bacanya dengan jelas. Burhanakum, ya, kum kemudian in. Jadi yang dibaca dengan jelas itu artinya mim sukunnya itu terbaca sebagai mim. Mim sukunnya terbaca sebagai mim. Jadi tidak seperti dimasukkan atau samar. Ini betul-betul jelas. Burhanakum kemudian in. Nah, tapi jangan sampai ada jeda ya. Kalau ada jeda nanti tidak boleh kalau di jeda. Jadi langsung aja burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini ada nun sukun bertemu kaf, maka kita membaca dengan samar. Nun sukun ketemu ta juga sama dibaca dengan samar. Jadi jelas, samar, samar. Nanti di sini mim sukun ketemu shad, jelas lagi. Maka salah satu tanda bahwa mim sukun itu dibaca dengan jelas yaitu sukunnya tertulis. Perhatikan di atasnya mim ini ada sukun kan? Di atasnya mim ada sukun, maka sukunnya mimnya ini terbaca dengan jelas. Burhanakum i langsung tapi ya. Burhanakum i langsung. Burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Baik, yang perlu dijelaskan di sini ada nun sukun bertemu hamzah. Maka sama seperti yang mim sukun tadi. Mim sukun bertemu hamzah, ada nun sukun bertemu hamzah. Yang sama apanya? Sama-sama sukunnya tertulis. Nah, perhatikan di atasnya mim ada sukun, sukunnya tertulis. Di atasnya nun juga ada sukun, sukunnya tertulis. Pertanyaannya, apa ada mim sukun atau nun sukun yang sukunnya tidak tertulis? Ya ada. Ya seperti yang ini, perhatikan. Nun sukun ini tidak tertulis. Maksudnya sukunnya nggak tertulis kan? Nggak ada. Ini di atasnya nun nggak ada tertulis. Artinya tidak dibaca dengan jelas. Ada kemungkinan dibaca samar, juga ada kemungkinan dibaca dengan dengungan. Tapi kalau tertulis maka sudah tidak ada pilihan kecuali jelas. Bala man aslama wajhahu lillah. Perhatikan ada wawu kecil di sini. Ini wawu kecil jangan disepelekan. Walaupun kecil ini harus ada panjang 2 harokat. Wajhahu lillah. Huli. Hu dipanjangkan 2 harokat. Kapan kita memanjangkannya? Kalau gabung sama kata berikutnya. Kalau tidak disambung maka tidak ada panjang sama sekali. Contoh, bala man aslama wajhah. Gak kuat nafas misalkan, atau sebagai pembelajaran berhenti di sini boleh-boleh saja. Maka ini tidak ada panjang sama sekali. Wajhah gak ada panjang. Jangan wajahahu, gak ada. Wajhahu hanya akan panjang 2 harokat kalau gabung sama lillah. Begitu. Jadi ada ketentuan lain dengan cara baca yang lain, ada ketentuan yang lain pula seperti itu. Wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Nah, kita kalau berhenti di sini maka dhamma-tainnya ini kita baca dengan sukun. Muhsin. Nah, gitu, dibaca dengan sukun. Kalau kita gabung akan terjadi hukum baru. Apa itu? Dhammatain atau tanwin ini bertemu dengan huruf apa setelahnya? Ternyata huruf fa. Kalau bertemu dengan huruf fa maka kita membacanya dengan samar. Wa huwa muhsinun falahu ajruh. Nah, di sini ada harokat bendera ini. Nah, barusan kita baca dengan samar ya. Muhsinun falahu. Nah, falahu di sini ya ada harokat bendera, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat karena bertemu di sini dengan hamzah. Untuk panjang dari hu di sini bertemu dengan hamzah atau disambung dengan hamzah. Nah, di sini kemudian ada jim. Nah, perhatikan.
Huruf jim yang sukun ini kita pantulkan. Ajru. Huruf jimnya dipantulkan. Sebagaimana yang tadi. Yad. Jadi dipantulkan. Tidak sekedar yadkhul. Kan nggak ada pantulan itu. Maka kita sedang membaca Al-Quran, bukan membaca teks Arab. Bukan membaca teks bahasa Arab, kita membaca Al-Quran. Kalau bahasa Arab nggak usah pantulan yang seperti ini, nggak wajib ya, dipantulkan nggak apa-apa tapi nggak wajib. Dan kalau Al-Quran nggak dipantulkan, sudah tahu tapi sengaja tidak memantulkannya, ya dosa. Sudah tahu wajib dipantulkan, nggak dipantulkan, ya dosa. Jadi membaca Al-Quran itu sama dengan syariat. Sholat, puasa itu ada ketentuannya. Kalau dilanggar, ya sudah tahu tapi dilanggar, nah ini dosa namanya. Sudah tahu harus dipantulkan, nggak dipantulkan, panjang nggak dipanjangkan. Nah ini kan main-main namanya, merusak hukum Al-Quran. Nah inilah ajruhu inda rabbih. Nah ini ketemu lagi kita sama wawu kecil, sebagaimana yang tadi wawu kecil. Maka kita membacanya kalau yang tadi wajah. Kalau di sini kira-kira bacanya seperti apa? Ajruh. Nah, misal kalau berhenti menjadi tidak panjang. Artinya, kalau kita berhenti maka wawu kecil ini tidak berfungsi. Sekali lagi. Kalau kita berhenti di sini maka wawu kecil tidak berfungsi panjang 2 harokat. Berfungsi 2 harokat panjangnya ketika kita menggabungkan dengan potongan berikutnya. Ajruhu inda rabbih. Ajruhu hu 2 harokat. Ajruhu inda rabbih. Nah ini nun sukun bertemu dal kita baca dengan samar. Nah perhatikan yang tadi dijelaskan bahwa nun sukun itu kalau sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Nah kalau nun sukunnya nggak tertulis ada 2 kemungkinan, bisa dibaca dengan samar seperti ini. Jadi ini dibaca dengan samar, jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas seperti yang di atas ini man, nun sukunnya dibaca jelas. Kalau ini kan nggak jelas. Ini kalau dibaca dengan jelas inda itu kan jelas. Maka yang jelas ini sekarang kita samarkan menjadi seperti itu. Kemudian di sini kita juga ketemu nih sama yang tanda panjang. Di sini ada, kalau di sini wawu kecil, di sini ya kecil, di bawahnya ha atau di sampingnya ya, samping sebelah bawahnya. Inda rabbih. Perhatikan, ya kecil ini sama dengan wawu kecil ini. Apa maksudnya yang sama? Sama-sama membuat huruf di atasnya ini atau di samping sebelumnya ini menjadi panjang 2 harokat. Kapan? Ketika gabung sama kata setelahnya. Kalau tidak gabung, jadi tidak ada panjang sama sekali. Inda rabbih, gak ada panjang. Kalau disambung, panjang 2 harokat. Inda rabbihi wala khaufun alaihim. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tanwin bertemu ain, kita membacanya dengan jelas. Khaufun. Jadi betul-betul funnya ini dibaca dengan jelas. Fun. Itulah yang dimaksud dengan dibaca jelas. Kalau dibaca samar kan nanti funnya terbacanya berbeda, menjadi samar. Nah, gimana ya kalau baca dengan samar? Seperti ini. Nah, berarti ketemu sama dal. Kalau ini dibaca dengan samar jadi tidak sesuai nanti. Khaufun. Jadi rusak nanti. Hukum tajwidnya jadi rusak. Jadi kalau yang harusnya dibaca jelas dibaca samar, yang jelas kita baca samar, kemudian yang samar dibaca jelas, jadi rusak nanti Al-Quran. Maka kita ikuti saja hukum Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada mim sukun bertemu wawu, kita juga membaca sebagaimana sebelumnya. Kalau sukunnya tertulis di atasnya mim atau di atasnya nun, maka mim atau nun tersebut dibaca dengan jelas. Alaihim, betul-betul mim sukun, gak dimasukkan, gak dibaca dengan jelas. Gak dibaca dengan dengung. Alaihim wala, jadi dibaca dengan jelas. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Baik, pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup sebagaimana di pertemuan-pertemuan setelahnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagaimana kita sudah belajar Al-Quran, baik bagi pemirsa ngaji Quran yang baru datang di channel ini silahkan untuk menyimak video sebelumnya karena ini adalah lanjutan dari sebelumnya sehingga bisa lebih mantap dalam prakteknya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali. Pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut, kita praktek. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 ayat ini. Sudah menit ke-22 ya, alhamdulillah. Semoga kita tetap istiqomah untuk mempelajari Al-Quran dan semoga Al-Quran ini menjadi kecintaan kita di dunia. Artinya kita mencintai Al-Quran sehingga kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, membaca terjemahannya juga boleh sebagai sarana untuk memahami Al-Quran, mentadaburinya, membacanya dengan tartil. Nah, sementara untuk ini adalah belajar untuk pemula. Jadi itulah interaksi kita di dalam membaca Al-Quran. Dan semoga Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di akhirat, menjadi penolong kita, mendekatkan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.